Saya akan mencoba untuk mengomentari salah satu video yang diupload oleh Babe Aldo, nama channel YouTube-nya. Dia mengomentari kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Cuman yang menjadi poin sehingga saya mengkritisi lagi video tersebut adalah di tengah berdukanya keluarga korban yang meninggal akibat kejadian tersebut, malah justru dia dalam video tersebut, ini teman-teman videonya udah saya kasih tanda, silahkan dicek. Dia justru terkesan mengatakan bahwa gerakan ini atau bom bunuh diri ini adalah sebuah settingan. Tetap mengeluh, jangan pernah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung menyisakan luka yang sangat mendalam, terutama bagi keluarga yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Ya, bangsa Indonesia berduka, semua rakyat berduka. Namun ada orang-orang tertentu yang menarasikan ini semua dan meragukan bahwa kejadian kasus pengeboman di Astana Anyar, Bandung seolah-olah adalah sesuatu yang direncanakan atau direkayasa. Sebegitunya dia, sebegitu rendahnya kepercayaan dia terhadap pemerintah dan kepolisian, sehingga menarasikan bahwa kejadian tersebut adalah seolah-olah direncanakan. Ini luar biasa. Saya heran, kenapa sampai berpikiran seperti itu? Bagaimana mau seseorang untuk dijadikan korban sampai hancur berkeping-keping hanya untuk sebuah rekayasa? Ini sebuah narasi yang sangat-sangat menyakitkan dan menyedihkan, dan ini sangat kejam. Baik teman-teman, di sini saya tidak akan perlu lama-lama lagi untuk menjelaskan semuanya. Saya mendapatkan video dari @Indonesia Bersuara. Silakan kunjungi akun TikTok @Indonesia Bersuara. Ya, @Indonesia Bersuara. Mas Ramdan Agung Giri Nugroho yang mengupasnya dengan sangat baik. Dan beliau juga sudah mengecek video dari orang ini. Mari kita lihat sama-sama supaya tidak ada kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mencoba untuk mengomentari salah satu video yang diupload oleh Babe Aldo, nama channel YouTube-nya. Dia mengomentari kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Cuman yang menjadi poin sehingga saya mengkritisi lagi video tersebut adalah di tengah berdukanya keluarga korban yang meninggal akibat kejadian tersebut, malah justru dia dalam video tersebut, ini teman-teman videonya udah saya kasih tanda, silahkan dicek. Dia justru terkesan mengatakan bahwa gerakan ini atau bom bunuh diri ini adalah sebuah settingan. Teman-teman bisa lihatlah videonya secara utuh dan teman-teman bisa menilai secara objektif. Poin-poin di sini sudah saya catat supaya saya nggak salah, karena ini video dia, takutnya nanti dia nggak terima, tapi saya punya catatan. Poin pertama adalah dia mengkritisi penampakan motor dengan penampilan bertuliskan KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan. Padahal di tulisan tersebut dinukil juga oleh si pelaku bom dalam motornya bahwasanya dia mengutip Quran surah ke-9 ayat 29. Dan dalam narasinya Babe Aldo bertanya, agama Islam yang mana yang begitu ya? Dan dia berkata, kalau ini drama, ini terlalu receh. Bantahannya adalah, gak ada orang, kecuali memang hatinya kotor, mengatakan kalau bom bunuh dirinya adalah rekayasa. Nyawa yang dijadikan korban, bayangkan. Bukan lagi uang, bukan lagi waktu, bukan lagi harta, tapi nyawa. Bagaimana kemudian ada orang yang merekayasa suatu kejadian dan mengorbankan nyawa, dan ini kejadian di dalam negeri? Ini kan sangat aneh. Lalu poin keduanya adalah dia mengambil pendapat netizen di Twitter. Di videonya dinukil sama dia juga, yang terkesan mengatakan ini adalah rekayasa, kata dia. Dan terkesan seolah mengiyakan atau mengamini salah satu akun di Twitter yang menggiring seolah ini adalah rekayasa dan mengatakan ini adalah untuk kepentingan. Pertanyaan saya, kepentingan macam apa
yang kemudian melatar belakangi sebuah skema untuk mengorbankan nyawa manusia. Kecuali 2017 DKI Jakarta jual ayat dan mayat, jelas di situ. Tapi dia nggak kritik. Wong gengnya, wong kelompoknya, mau dikata apa? Oke, next, lanjut di part kedua. Bagaimana mungkin kasus seperti ini dinarasikan sebagai sebuah skenario atau settingan? Sebegitu mendalamnya kebencian, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kepolisian, sehingga kasus seperti ini bundir. Ini bundir loh. Melibatkan korban, melibatkan nyawa. Masa ini sebuah settingan? Menarasikan sebuah settingan, seolah-olah menarasikan ini adalah sebuah settingan. Begitu dalamnya kebencian, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kepolisian, sehingga mulutnya berkata seperti itu. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Baik, lanjut di part 2 ini. Kita lanjutin bahasanya nih. Poin ketiga yang gue catat. Dia mengatakan bahwa dia hasil membaca dari Twitter stiker berlafalkan Muhammad Rasulullah dikatakan terbalik. Lalu dia juga menyatakan hari itu ketika terjadi bom bunuh diri, ada aksi buruh besar-besaran di Bandung. Sesuatu banget. Silahkan dicek di videonya, dia mengatakan itu. Dia juga menyatakan fokus pada stiker ISIS yang kebesaran sehingga nempel di lampu. Ini sengaja saya catat supaya kemudian nanti kalau ada yang nggak terima bisa dicek dan di cross check dengan apa yang saya tulis. Yang mau saya sampaikan begini, teman-teman, ini pengeboman loh, nyawa jadi taruhannya dan sudah ada korbannya. Kenapa kita harus kemudian memperdulikan hal-hal kecil bersifat stiker? Apakah stiker jauh lebih berharga dibandingkan nyawa? Kalau iya, tanyakan, Anda ini manusia apa hewan begitu loh? Masa stiker itu jauh lebih dibahas dibanding kemudian apa yang dilakukan oleh pelaku pengeboman. Poin keempat, dia mengatakan kantor polisi apa? Kok nempel tulisan segitu besar nggak ketahuan dan pada nggak tahu? Lalu dia membandingkan dengan aksi istana dan dikatakan ini lebih keren. Dikit meledak dan dia sambil tertawa. Ini jujur gue di sini sangat marah dan sangat kecewa. Kok ada manusia mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang Islam, tapi masih bisa tertawa di tengah adanya pelaku pengeboman yang kemudian mengatasnamakan Islam, yang mencoreng agama kita sebagai seorang mukmin, tapi dia malah justru ketawa dan terkesan melecehkan gerakan ini, melecehkan apa yang sudah terjadi. Gerakan ini bukan gerakan yang sembarangan, tidak terjadi sekali dua kali. Terkait kantor polisi, gue mau jawab, itu kejadian saat apel, bro. Naldo namanya, Abah Aldo. Tanpa menghilangkan rasa respect gue sebagai lu orang yang lebih tua, tapi coba tolong pakai hati dan nurani lu untuk melihat sisi kemanusiaan. Jangan kemudian sampai keluarga dari korban polisi yang meninggal dunia akibat bom tersebut melihat dan sakit hati. Bagaimana kondisi almarhum yang sudah meninggal kalau dia mengetahui bahwa Anda berpikir bahwa ini sebuah settingan? Artinya nyawa dia dipertaruhkan hanya untuk kepentingan. Apa itu yang Anda lakukan dengan kelompok Anda sehingga Anda memukul rata? Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, untuk kalian yang mau melihat video lebih lengkapnya, kalian kunjungi TikTok @IndonesiaBersuara. Di situ Mas Ramdan Agung Giri Nugroho menjelaskan dengan sangat rinci dan sangat teliti. Ya, jadi gini teman-teman, beberapa video yang lalu sudah saya jelaskan bahwa ketika bom Astana Anyar Bandung, di mana mereka semua yang dulunya teriak-teriak bela Islam, ya, di mana? Di mana mereka? Orang-orang yang teriak bela Islam, bela NKRI, di mana? Mereka tanpa suara, namun nyinyir di belakang. Terbukti dengan video-video seperti ini. Bukannya bersimpati, berempati dengan kasus yang terjadi, ya, bukannya bersimpati dengan korban, dengan keluarganya, malah membuat narasi-narasi seolah-olah settingan, seolah-olah ini diskenariokan. Di mana pemikirannya? Sebegitu bencinya dia, sebegitu tidak percaya dia kepada pemerintah dan kepolisian, sehingga dari otaknya keluar pemikiran
sekejam itu. Teman-teman, di sini mari kita belajar. Mari kita belajar. Orang-orang yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, mereka akan lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bukan malah ya menarasikan segala sesuatu untuk menyudutkan bangsanya sendiri, untuk menyudutkan pemerintahnya sendiri. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam NKRI.